Sobat Air, selamat datang di podcast Surya Bicara, obrolan santai di balik pelayanan air minum di kota Surabaya. Hari ini kita akan ngobrol di seputar dunia kehumasan di Perumda Air Minum Surya Sembada. Apa saja yang terjadi di balik layar komunikasi, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana strategi menyampaikan informasi ke masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama, bersama kita hari ini sudah kehadiran Ibu Saptarini SH. Ya. Beliau adalah manajer tata usaha dan humas. Beliau ini panggilan akrabnya Ibu Sapta, Bu ya. Baik. Selamat datang Ibu Sapta. Terima kasih Bu Wiki. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Wiki. Baik. Sobat Air, Bu Saptarini ini adalah manajer tata usaha dan humas di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Baik, kita memasuki segmen 1 yaitu mengenali humas Perumda. Boleh diceritakan Ibu bagaimana tugas-tugas utama humas di Perumda Air Minum Surya Sembada? Ya. Terima kasih Bu Wiki. Tugas utama humas itu sebenarnya humas itu tugasnya banyak. Selain handling sosial media, ada event perusahaan, protokoler, hubungan dengan wartawan, itu juga salah satunya. Terus ada lagi kita punya aplikasi CIS, itu juga harus dipromosikan. Yang terakhir adalah CSR. Baik. Itu tugas humas. Apa strategi komunikasi yang selama ini Ibu gunakan untuk menjangkau warga masyarakat Surabaya? Ya, terima kasih. Kita untuk komunikasi dengan masyarakat Surabaya itu ya tadi kita harus mendengarkan ya keluhan-keluhan itu apa. Setelah itu kita akan mengumpulkan keluhan itu, kita distribusikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Baik, Gitu. Ibu. Menurut Bu Sapta nih, apa sih media atau platform yang paling efektif untuk menjangkau warga masyarakat Surabaya? Ya, karena kan sekarang sudah zaman digital ya, maka yang paling efektif itu ya sosial media kalau menurut saya. Kalau humas itu kan ada beberapa sosial media, ada FB, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter. Semua ini ya platform yang ada di ini kita ikut semua sehingga penyampaian itu akan lebih cepat diterima oleh masyarakat. Gitu. Baik, wah ternyata humas itu bukan hanya soal media massa ya atau media sosial, tapi juga di dalamnya ada event, ada CSR, dan lain sebagainya. Nah itu semua untuk menjaga citra perusahaan ya Bu Sapta ya. Iya. Baik, kita memasuki segmen 2 yaitu suka duka di lapangan. Apa momen paling berkesan selama Ibu Sapta bertugas di kehumasan ini? Yang pertama yang paling membuat Ibu bangga nih, dan yang kedua yang mungkin paling menantang. Ya. Boleh Ibu, silakan. Terima kasih. Kalau yang membuat kita bangga itu tidak hanya saya sebagai manajer, tetapi tim humas ya. Pada saat kita mengadakan event, karena kan di kehumasan itu kan ada event yang harus kita lakukan karena itu sudah rutinitas yang kita kerjakan. Apabila event itu sudah berjalan dengan lancar, kita dapat apresiasi dari direksi, itu suatu kebanggaan bagi kita. Tantangannya ya apabila event itu tidak berjalan dengan lancar, apa yang harus kita lakukan supaya event itu paling tidak terlalu buruk, tetapi masih bisa dinikmati begitu. Baik, jadi yang paling membanggakan nih menurut Ibu Sapta adalah pengelolaan event. Jadi kalau misalkan event itu berhasil, maka itu akan membuat teman-teman di humas tuh bangga gitu ya Bu ya. Betul. Terus yang challenging itu ketika ada kendala di event yang itu di luar dari kontrol kita ya Bu, yang nggak bisa kita kendalikan. Baik, pertanyaan selanjutnya itu pernahkah Ibu menghadapi situasi krisis komunikasi nih Bu? Dan contohnya seperti apa? Ya. Krisis komunikasi itu sebenarnya kalau di humas itu kan tidak boleh ada krisis komunikasi, kita harus bisa menyampaikan. Yang menjadi masalah itu apabila ada keluhan pelanggan atau ada pekerjaan yang tiba-tiba ada kebocoran yang kita tidak bisa prediksi, kita sudah informasikan nih kepada
masyarakat atau khususnya pelanggan lewat media-media sosial kita, ada estimasi yang kita sampaikan di situ, estimasi pekerjaan berapa jam. Ternyata karena kendala di lapangan itu tidak bisa diprediksi, ternyata terjadi kemunduran dari jadwal yang telah ditentukan. Maka kita harus bisa menyampaikan kepada pelanggan. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada pelanggan sehingga pelanggan itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Yang pasti kita harus memberikan solusi juga di situ. Kita sudah menyiapkan air tangki yang bisa mereka minta sewaktu-waktu bila mana mereka perlu. Itu saja. Baik Ibu. Selanjutnya nih, bagaimana cara Ibu menjaga koordinasi baik itu di internal, lalu bagaimana Ibu mengkomunikasikan hal itu keluar ya, sehingga ketika ada gangguan layanan pelanggan tuh bisa memahami itu gitu Bu. Ya. Kita harus selalu update ya. Kita komunikasi dengan petugas di lapangan itu 24 jam. Kita tidak akan berhenti memantau itu sebelum pekerjaan dinyatakan selesai. Update apapun yang kita terima, yang tadinya ada molor berapa jam itu kita informasikan, terus ada tambahan berapa jam lagi itu harus kita informasikan. Jadi secara kontinu harus kita informasikan, sehingga di sini pelanggan selain mereka ya betul marah tidak dapat air, tetapi mereka merasa diperhatikan. Kalau memang ini belum ini membutuhkan air, kita punya solusi yaitu minta air tangki gitu. Baik Ibu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada krisis tuh kayak misalkan air nggak keluar, nah di sini Bu Sapta berusaha menjaga koordinasi dengan pihak-pihak internal, bagian-bagian terkait supaya pelanggan tuh dapat mengetahui ketika ada kendala di lapangan atau molor dari estimasi seperti itu. Dan di sini tentu pentingnya peran teman-teman media massa ya. Jadi semua informasi itu bisa kita share melalui media massa, baik itu radio atau berita online ataupun dari media sosial ya Bu Sapta ya. Betul Bu Vicky. Baik. Luar biasa Bu ya, menjaga citra perusahaan itu ternyata nggak gampang ya Bu ya. Tapi kalau dinikmati juga akan menjadi suatu tantangan buat kita. Iya, baik. Baik, rekan-rekan Sobat Air, sekarang kita memasuki segmen selanjutnya, yaitu tentang kendala dan inovasi. Bu Sapta, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Humas Perumda Air Minum saat ini Bu? Kita kan pertama yang paling utama itu kita sebagai ini ya kepanjangan dari perusahaan. Apapun yang masuk melalui media sosial kita itu kita harus bisa selesaikan dengan cara koordinasi dengan bagian terkait. Baik Ibu, terkait kendala tersebut bagaimana nih Humas beradaptasi dengan kecepatan informasi di era digital seperti sekarang ini Bu? Iya. Untuk menjawab keluhan percepatan dan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, kita sudah punya yang namanya aplikasi CIS ya. Kita harapkan itu menjadi salah satu solusi buat pelanggan, sehingga mereka tidak harus datang jauh-jauh untuk melapor ke kantor PDAM, tetapi dengan duduk diam di rumah dia sudah bisa melakukan pengaduan. Karena aplikasi CIS yang kita kembangkan untuk pelanggan itu tidak hanya untuk pengaduan, tetapi semua dari mulai pasang baru, pembayaran rekening, semua keluhan ada di situ, sampai dengan pelanggan tidak terima atau merasa tidak menerima apa yang dilakukan oleh petugas yang ada di lapangan, mereka merasa itu dirugikan atau apa, mereka juga bisa lapor di situ di aplikasi CIS itu tadi. Jadi itulah inovasi yang sudah kita lakukan untuk pelanggan. Baik, teman-teman Sobat Air, di aplikasi CIS itu seperti yang Bu Sapta jelaskan, kita bisa mengadu, kita bisa membayar air. Yang terbaru kita juga bisa memesan tangki loh, memesan tangki air komersil, bisa bayar juga lewat CIS. Dan kalau misalkan kita punya truk tangki sendiri nih, kita bisa pesan air langsung dengan membawa truk tangki kita sendiri melalui aplikasi CIS. Itu ya Bu Sapta ya? Betul. Baik. Rekan-rekan Sobat Air, sekarang kita memasuki segmen keempat, yaitu harapan dan pesan. Bagaimana pandangan Bu Sapta tentang tren kehumasan di masa depan, terutama di sektor pelayanan publik? Nah, saat ini nih kan banyak anak-anak muda yang ingin meniti karir di dunia humas.
boleh disampaikan Bu seperti apa yang mereka harus persiapkan serta harapannya? Iya. Yang harus dipersiapkan, dunia kehumasan ini kan dinamis ya, setiap hari penuh dengan perkembangan, terus ada ya inovasi harus dikeluarkan di situ untuk menarik pelanggan, bagaimana informasi. Jadi untuk para anak muda yang ingin masuk ke humasan, ya mereka harus punya kreativitas yang tinggi, terus inovasi juga harus mereka asah, sehingga apa yang disampaikan di dalam kehumasan itu tidak monoton dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Gitu. Baik. Bagi rekan-rekan yang ingin meniti karir di dunia humas, berdasarkan pengalaman Bu Sapta nih, harus mengasah inovasi, kreativitas, dan melihat perkembangan zaman apa yang lagi tren saat ini, seperti itu ya Bu Sapta ya. Baik, pertanyaan yang penting banget nih Bu. Boleh sebutkan satu prinsip komunikasi yang selalu Ibu Sapta pegang selama ini? Ya. Komunikasi yang baik itu apabila pada saat ada orang yang mengadu kepada kita, maka kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau kita sudah menjadi pendengar yang baik, setelah itu kita bisa memberikan solusi. Kalau solusi kita tidak bisa memberikan langsung karena kita bukan di pihak yang melaksanakan, maka apapun keluhan yang sudah kita dengarkan, kita terima, itu harus kita distribusikan langsung kepada bagian terkait, sehingga apa yang menjadi keluhan pelanggan tadi itu bisa langsung ditindaklanjuti, dan di situ pelanggan akan merasa puas karena cepatnya respon dari PDAM. Baik, jadi selama ini nih Bu Sapta ini udah 30 tahun lebih Bu ya di sini ya? Atau saya sampai dengan tahun ini 29 tahun. 29 tahun Sobat Air. Tahun 96 maksudnya. Dengan satu prinsip komunikasi yang beliau pegang, yaitu bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi kita harus benar-benar jadi seorang good listener ya. Artinya kita memperhatikan apa yang pendengar inginkan. Kita kalau bisa memberikan solusi. Betul. Bu ya. Jadi karena kalau udah jadi pendengar yang baik, maka akan timbul empati. Kalau sudah empati timbul itu kan, maka kita bisa merasakan, andaikan kita ada di posisi seperti itu, maka apa yang kita lakukan. Jadi kita bersyukur bahwa kita mendengarkan, menerima laporan, kita tidak ada di posisi itu. Maka bagaimana caranya supaya pelanggan yang punya masalah itu segera tertangani. Baik Bu Sapta. Baik, kita udah sampai nih di penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih banyak Ibu Sapta atas waktunya, atas inspirasinya tadi, serta pengalaman-pengalamannya. Semoga makin banyak masyarakat Kota Surabaya yang semakin mengetahui tugas-tugas humas di Perumda Air Minum Surya Sembada. Untuk rekan-rekan Sobat Air, jangan lupa follow di akun resmi Perumda Air Minum Surya Sembada, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok, ataupun di Twitter ya, kalau sekarang namanya X. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap saksikan podcast Surya Bicara. Baik, Bu Sapta, untuk yang terakhir nih, kita harus menyampaikan ke Sobat Air bahwasanya air adalah sumber kehidupan dan mari kita jaga bersama. Sampai jumpa Sobat Air. Sampai jumpa. Indonesia.